Ini karena melewati pemukiman penduduk, jadi mohon maaf agak jaga pemasangan dan tidak terlalu keras. Monggo. Bro, ini apa? Tadi Ini di sini masih dulu masih bekas aliran sungai, di sini masih ada. bekas aliran sungai. Masih tempat untuk dulu gue ciblonan bocah. Sekarang sudah habis. sini ya. Wah, aku nggak ngerti. Kang Siti pinalih palih dipun marang para kadang kang saduman marang senon saduman ring wirasaba. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oh iya. Banyumasan Balai ya. Jenenge nyong Agung Witaksono. Nang Banyumas piye nguri-nguri kesenian tradisional Jemblung. Tapi nang komunitas Sobat Banyumas ke dipercaya jadi ketua. Lah ki nang mburine nyong apa? Ke situs Tembagan. Situs Tembagan gue apa? Gue cikal bakal atau titiknya anane Banyumas kini. Nah, hari ini ke diresmikan. Jadi kepengen sinau bareng, mayu mlebu komunitas Babat Banyumas. Mengko akeh banget sing sinau bareng. Orang anak pintar, orang anak bodoh. Gue ya tuh sinau lah, ya. Gue situ seneng ini mas. Oke. Gue nggo khususnya sing nang biasanya akademis ya bocah sekolah, terus anaknya mahasiswa lah, para mahasiswa kia ya harus teka maring Banyumas, mayu ikut nyengkuyung atau support dengan adanya belajar bareng tentang Babat Banyumas ya. Ditunggu, bisa di FB ada, kalau mau WA juga ada. Pertemuannya itu setiap tanggal 12, bahasa Ninyong campuran lah ya. Lilan, maturun, rahayu. Sejarah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh generasi muda, karena dalam bayangan mereka sejarah itu bicara tentang tanggal, tahun, peristiwa, dan itu hal-hal yang bikin otak kita ruwet. Dan bagi mereka sejarah itu juga tidak ada manfaatnya ketika dihafalkan. Nah, saya ingin mengubah image itu, bahwa dengan belajar sejarah kita menjadi tahu masa lalu kita, agar kita juga bisa membuat gambaran masa depan kita. Generasi muda yang tidak membaca sejarah itu seperti generasi muda yang dihilangkan ingatannya. Ingatan masa lalu hilang, maka ingatan ke depan pun tidak akan tergambar. Jadi saya merasa sejarah adalah seperti kita ketika menaiki motor itu sebagai spion, melihat ke belakang untuk keselamatan ke depan. Jadi marilah generasi muda, kita pahami sejarah kita, kita pelajari sejarah kita untuk masa depan bangsa kita bersama. Terima kasih. Jadi kita akan mempelajari Babat Banyumas dari mula buka pertama, bahwa Kadipaten Banyumas itu bermula dari Wirasaba. Wirasaba sekarang ada di Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dari Klampok belok kiri, lapangan udara itu belok kiri lagi. Nah, Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman itu setelah menjadi Adipati Wirasaba, itu kemudian mendapat wangsit untuk memindah kekuasaan dari Wirasaba ke arah barat. Ancer-ancernya apa? Ancer-ancernya adalah tadi yang Bapak Ibu sudah lewati. Pindahnya kemana? Wangsit itu mengatakan pindahnya adalah ke tempat bertemunya Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Jangan salah sebut ya, Pasinggangan, karena kalau Pesing itu sungai kalian. Jadi Pasinggangan, bukan Pesinggangan. Nah, tepatnya di mana? Tepatnya itu di Desa Kejawar. Dulu itu namanya ini masuk Desa Kejawar karena belum ada Desa Pakunden. Di Desa Kejawar, tepatnya di mana? Di barat laut.
barat laut Desa Kejawar. Desa Kejawar disebut itu adalah tempat Joko Kaiman dibesarkan, yaitu yang sekarang ada di sekitar makam Kiai Meranggi itu. Jadi barat lautnya Kejawar itu di tempat bertemunya Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Tepatnya di mana? Tepatnya di tempat tumbuhnya pohon tembaga. Nah, ini adalah pohon tembaga. Ini pohon sudah, kalau kita hitung Banyumas berdiri itu 1571, berarti sampai hari ini sudah berumur 450 tahun. Nah, kalau itu menjadi penanda, berarti kan pohon itu sudah besar. Berarti mungkin sudah lebih dari 500 tahun. Tapi kehebatannya atau keanehannya pohon ini sampai hari ini masih tumbuh, dan konon itu tidak bisa dikembangbiakkan karena tidak bertunas, karena tidak berbunga, jadi tidak berbuah, tidak berbiji. Konon ini adalah pohon satu-satunya, pohon tembaga ini. Ketika cuaca kemarau, daun-daunnya rontok dan persis seperti pohon mati. Tapi ketika hujan seperti sekarang ini, bersemi kembali. Seolah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu mestinya tahan terhadap segala cuaca. Ketika kemarau dia mencoba merontokkan daunnya tapi tetap hidup, dan ketika hujan dia bersemi kembali. Justru pohon yang di sebelah baratnya itu, mungkin pohon Nagasari itu, konon menurut warga sekitar sini adalah itu sudah tumbuh, begitu tua tumbang, tumbuh lagi tumbang. Tapi si pohon tembaga ini menurut Mbak Dimas itu Pak Gito Sewoyo, tahun 60-an ketika masih kecil suka cari jangkrik gitu ya di sini sebelum jadi makam. Pohon ini ya sebegini besarnya, lingkarnya. Dan sampai hari ini, sampai Mbah Gito itu usia 84 tahun, ya masih sebegini. Jadi ini pohon tembaga yang akan saya kenalkan ke Bapak Ibu semua, bahwa ini adalah pusat pemerintahan Banyumas yang pertama sesuai yang tertulis dalam Babad Banyumas. Jadi hari ini kita akan mempelajari sejarah Banyumas sesuai yang tercatat di dalam Babad Banyumas. Babad Banyumas menurut Profesor Sugeng Priyadi M.Hum ada 65 versi. Saya menerjemahkan 2 versi. Ini adalah versi Mertadirejan. Kenapa disebut versi Mertadirejan? Karena ini ditulis di masa Mertadireja I. Tapi kemudian dikenal di masa Mertadireja III, cucunya. Karena apa? Karena ketika itu asisten residen Magetan, Jack Nebel, yang juga sebelumnya sudah menerjemahkan Babad Pasir Luhur, itu menyuruh juru tulisnya, Carik Jaksa Magetan yang bernama Raden Nata Hamijaya, untuk menyalin naskah ini, yang kemudian kita kenal menjadi naskah Pedakan Serat Sejarah Banyumas. Nah, 1904 itulah kemudian naskah ini terkenal karena disimpan oleh Belanda di museum yang sekarang hari ini menjadi Museum Nasional itu. Nah, sebagai pengenalan, karena kita hari ini kehadiran tokoh budayawan Banyumas yang pernah juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI periode setelah reformasi, yang hari ini jauh-jauh sudah ke Sorawuh, ke tanah kelahirannya Banyumas, dari Jogja, akan menembangkan proses perpindahan Banyumas dari Wirasaba ke Tembagan. Wekdal kula aturaken kangge Pak Hadi Wasikun. Kang Siti pinalih palih dipun marang para kadang kang saduman marang senon saduman mring Wirasaba saduman toya reka saduman
pasir puniku kang siti pak pinalih palih dipun marang para kadang kang saduman marang senon saduman ming wirasabah saduman tora toya reka saduman pasir puniku wis dadya kang perapatan. Saya potong dulu nggih Pak Hadi Wasikun nggih. Jadi serat Babat Banyumas ini berbentuk tembang mocopat. Ada 23 pupuh dengan 617 bait lagu. Kenapa saya terjemahkan? Yang pertama, saya ingin Babat Banyumas ini dibaca oleh generasi muda. Tapi kalau masih bentuknya mocopat, siapa yang bisa membaca hari ini? Panjenengan ngertos tadi yang ditembangkan oleh Pak Hadi Wasikun? Yang kedua, siapa generasi muda yang memahami bahasa Jawa hari ini? Akhirnya saya meniatkan diri, Babat Banyumas harus menjadi rujukan utama sejarah Banyumas. Saya menerjemahkan. Nah, terjemahan dari yang tadi disampaikan Pak Hadi Wasikun adalah begini: seluruh wilayah Wirasaba dipecah-pecah, dibagikan kepada saudara-saudaranya, yang sebagian diberikan kepada Senon. Senon itu sekarang ada di Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Sebagian diberikan kepada Wirasaba. Wirasaba itu menjadi Desa Wirasaba di Kecamatan Bukateja. Begitu sebagian lagi diberikan kepada Toyareka. Toyareka juga di Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Sebagian lagi untuk Pasir. Pasir itu yang sekarang menjadi Karanglewas itu. Masing-masing mendapatkan bagian 1/4. Jadi wilayah Wirasaba dibagi 4. Senon, Wirasaba, Pasir, sama Toyareka. Lajeng Pak Hadi Wasikun. Pankatelah sang Adipati nama Adipati marapat enya marapat bumine ditumring kadang sekawan antara madya warsa Adipati tu ing dalu marengi purnama sada. Karena membagi wilayahnya menjadi 4, hingga Raden Joko Kaiman disebutlah menjadi Adipati Merapat karena Mara Papat. Mara Papat itu Mara membagi, Papat 4. Dari kata Marapat itu disebut dengan ucapan cepat menjadi merapat, membagi menjadi 4 karena dibagi kepada 4 saudaranya. Sementara Joko Kaiman sendiri pindah ke sini. Dan pada suatu malam sekitar setengah tahun setelah dia menjadi Adipati Wirasaba, bersamaan dengan malam purnama dia bermimpi. Lanjut Pak Hadi Wasikun. Sesarean meremelik wonten swara kapiyarsa atetela pratelane rengente sang dipatya yen sirar sawidodo
ing kawibawane reku amengkoni wirasaba. Antara tidur dan terjaga, terdengar sebuah suara, jelas sekali perintahnya. Dengarkan wahai sang adipati, kalau engkau ingin sejahtera dan terus berwibawa, menguasai wirasaba. Monggo. Sira ngaliya nagari saking bumi wirasaba. Sira manggono ing kulon ing tanah bumi kejawar. Pernah lor kulon niro sira tetruka nang riku ungyaning wreksa tembaga. Kamu pindahkan pusat kekuasaan, kamu pindahkan pusat pemerintahan dari wilayah Wirasaba. Kamu bertempatlah di sebelah barat, di tanah wilayah Kejawar, tepatnya di sebelah barat laut. Bukalah tempat baru di tempat itu, di dekat tumbuhnya pohon tembaga. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Wasikun. Saudara-saudara sekalian, kita bersama di situs pohon tembagan. Dari sinilah Kabupaten Banyumas berawal, dan dari sinilah sejarah tentang Banyumas beserta segala kejayaan masa lalu dari Adipati. Silakan kepada semua pembaca, semua pemirsa untuk bisa melihat, menyusuri jejak-jejak yang ada di Banyumas melalui berawal dari situs ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banyumas, Banyumas.